Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di rumah itu terasa berat, seolah ikut berkabung. Padahal sudah 3 hari berlalu sejak jenazah Ibu Sari, ibu mertuaku, dikebumikan. Namun sisa-sisa wangi bunga melati dan kamper dari tahlilan semalam masih samar-samar menempel di tirai-tirai tebal yang menjuntai menutupi jendela. Sinar matahari pukul 10 pagi yang seharusnya cerah, terpaksa menyusup malu-malu, menciptakan garis-garis cahaya redup di atas lantai marmer yang dingin. Ruang keluarga yang biasanya hangat dengan celoteh Ibu Sari kini terasa begitu luas, sunyi, dan asing. Aku, Anissa, duduk di sofa tunggal yang dulu menjadi tempat favoritnya. Aku bisa merasakan sisa kehangatannya di sana, atau mungkin itu hanya angan-anganku saja. Di hadapanku, di atas meja jati berukir, sebuah cangkir teh jahe yang kubuat untuk Arman, suamiku, sudah tidak lagi mengepulkan uap. Arman sendiri duduk di seberangku, gelisah. Kakinya tak henti-hentinya mengetuk-ketuk lantai, menciptakan irama monoton yang mengganggu keheningan. Ia terus melirik jam tangan peraknya yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Wajahnya tidak menunjukkan sisa kesedihan. Yang ada hanya gurat ketidaksabaran, seolah proses duka ini adalah sebuah rapat bisnis yang membosankan dan harus segera diselesaikan. Ia sama sekali tidak menatapku. Sejak ibunya meninggal, kami seperti dua orang asing yang terpaksa tinggal di bawah satu atap. Ia dingin, jauh, dan aku terlalu lelah oleh duka untuk mempertanyakannya. Pak Tirtayasa ini lama sekali, gerutu Arman, lebih pada dirinya sendiri daripada kepadaku. Suaranya terdengar serak dan kesal. Aku hanya menarik napas panjang. Sabar, Mas. Mungkin di jalan macet, jawabku pelan, mencoba menjaga kedamaian yang rapuh di antara kami. Aku merapikan ujung gamis hitamku yang sedikit kusut. Rasanya sudah berhari-hari aku mengenakan pakaian berwarna gelap, dan hatiku pun terasa ikut gelap. Kehilangan Ibu Sari adalah pukulan telak bagiku. Beliau bukan sekadar ibu mertua, tapi juga sahabat, tempatku mengadu, dan satu-satunya orang di rumah ini yang membuatku merasa benar-benar diterima. Selama 2 tahun terakhir, saat penyakit menggerogoti tubuhnya, aku yang merawatnya. Aku yang menyuapinya saat ia tak lagi punya selera makan, aku yang membersihkan tubuhnya saat ia terlalu lemah untuk beranjak, dan aku yang terjaga semalaman suntuk saat ia merintih kesakitan. Arman? Ia sibuk. Selalu ada alasan pekerjaan, rapat di luar kota, atau klien penting yang harus ditemui. Aku tidak pernah mengeluh, karena aku melakukannya dengan tulus untuk wanita yang telah melahirkan pria yang kucintai. Setidaknya, pria yang dulu kucintai. Pikiranku melayang pada percakapan terakhirku dengan Ibu Sari, 2 hari sebelum beliau berpulang. Tangannya yang keriput menggenggam tanganku erat. Matanya yang sayu menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. Anissa, bisiknya dengan suara lemah. Kamu anak yang baik. Kamu menantu yang tulus. Ibu melihat semuanya. Jangan pernah takut, enduk. Orang baik akan selalu menemukan jalannya. Ibu sudah siapkan semuanya untukmu. Saat itu aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku hanya mengira itu adalah ucapan terima kasih biasa dari seorang ibu yang terharu. Aku hanya tersenyum dan menyuruhnya beristirahat. Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu adalah sebuah wasiat lisan, sebuah pertanda dari apa yang akan terjadi hari ini. Suara bel pintu yang tajam membuyarkan lamunanku. Bei Asih, asisten rumah tangga kami, tergopoh-gopoh membukakan pintu. Sosok Pak Tirtayasa muncul di ambang pintu. Pria berusia akhir 50-an itu tampak berwibawa dengan setelan jas kelabunya. Wajahnya serius dan tatapannya tajam, khas seorang pengacara senior yang sudah malang melintang di dunia hukum. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kerja dari kulit berwarna coklat tua yang tampak berat. Selamat pagi, Pak Arman, Bu Anissa, sapanya dengan suara berat yang menggema di ruangan sunyi itu. Ia membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda duka. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibu Sari. Beliau adalah klien yang sangat baik. Pagi, Pak. Silakan duduk, sahut Arman dengan cepat, seolah kata-kata basa-basi itu tidak penting. Ia menunjuk sofa di sebelahku. Pak Tirtayasa duduk dengan tenang, meletakkan tas kerjanya di atas meja. Ia menatap kami bergantian, tatapannya berhenti sedikit lebih lama padaku. Ada sorot simpati di matanya. Sesuai amanat dari almarhumah, hari ini kita akan melaksanakan pembacaan surat wasiat yang beliau titipkan kepada saya. Ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna coklat yang disegel dengan lilin merah. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih kencang. Bukan karena aku mengharapkan sesuatu,
Tapi karena ini adalah babak terakhir dari kehidupan Ibu Sari. Ini adalah pesan terakhirnya. Aku hanya ingin semua ini selesai, agar aku bisa benar-benar berduka dengan tenang. Di sisi lain, Arman justru mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya yang tadinya kuyu karena bosan, kini berbinar penuh antisipasi. Aku tahu apa yang ada di kepalanya. Perusahaan ayahnya yang dikelola Ibu Sari, rumah megah ini, tanah-tanah di beberapa lokasi strategis. Arman adalah anak tunggal, pewaris satu-satunya. Tentu saja ia merasa semua itu akan jatuh ke tangannya. Pak Tirtayasa mematahkan segel lilin itu dengan hati-hati. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal dan mulai merapikannya. Ruangan itu kembali hening. Hanya suara kertas yang dibolak-balik dan napas Arman yang terdengar berat. Aku menundukkan kepala, memilin-milin jemariku di pangkuan. Aku berdoa dalam hati, semoga apapun isinya, wasiat ini tidak akan menimbulkan pertengkaran. Aku hanya ingin kedamaian. Tepat saat Pak Tirtayasa berdeham, bersiap untuk membacakan kalimat pertama, suara pintu utama yang dibanting terbuka mengagetkan kami semua. Suaranya begitu keras, seperti ledakan kecil yang memecahkan keheningan sakral di ruangan itu. Kami bertiga serentak menoleh ke arah sumber suara. Di sana, di ambang pintu yang terbuka lebar, Arman berdiri. Tapi bukan Arman suamiku yang duduk di hadapanku. Ah, aku salah. Maksudku, Arman suamiku sudah ada di sana. Tapi ia tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang tidak kukenal. Wanita itu lebih muda dariku, dengan riasan wajah yang tebal dan gaun merah ketat yang sama sekali tidak pantas untuk suasana duka. Ia menatap sekeliling dengan angkuh, seolah sedang memeriksa properti barunya. Dan yang paling membuat napasku tercekat, di gendongannya ada seorang bayi mungil yang terlelap, terbungkus selimut berwarna biru muda. Arman yang duduk di sofa menatap pemandangan itu. Oh, aku baru sadar. Yang datang adalah Arman yang lain. Bukan. Aku bingung. Pria yang datang adalah Arman, suamiku. Lalu siapa yang duduk di depanku? Aku menatapnya. Dia adalah Arman. Mereka kembar? Tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Tapi tidak. Pria di sofa, yang sedari tadi gelisah, kini tersenyum. Senyum yang ganjil. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia berdiri, dan berjalan menghampiri Arman yang baru datang. Mereka saling menepuk bahu. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Maaf terlambat, kata Arman yang baru datang itu, suaranya terdengar sama persis dengan suara Arman yang kukenal. Ia menatapku dengan senyum angkuh yang sama sekali tidak terasa familiar. Ada urusan penting yang tidak bisa ditinggal. Lalu ia melirik wanita di sampingnya dan bayi dalam gendongannya. Tatapannya melembut sesaat, tatapan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia berikan padaku. Kenalkan, lanjutnya, suaranya kembali lantang dan penuh percaya diri, seolah sedang mengumumkan sebuah kemenangan besar. Ia merangkul bahu wanita itu. Ini Rina. Dan ini, ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mataku, menikmati setiap detik kehancuranku. Penerus keluarga. Anakku. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Suara-suara di ruangan itu mendadak hilang, tergantikan oleh dengungan nyaring di telingaku. Anakku. Kata-kata itu menusuk jantungku seperti ribuan jarum es. Kami sudah bertahun-tahun menikah, dan salah satu kesedihan terbesarku adalah belum bisa memberinya keturunan. Dan sekarang, ia berdiri di sini, di rumah duka ibunya, membawa seorang wanita lain dan bayi mereka, mengumumkannya seolah itu adalah sebuah prestasi. Di hadapanku, di hadapan pengacara ibunya. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah kuucap janji setia di hadapan Tuhan. Tapi yang kutemukan hanyalah orang asing dengan wajah yang sama. Dan saat itu aku sadar, awan kelabu yang menyelimuti rumah ini bukan hanya karena duka kehilangan, tapi juga karena badai pengkhianatan yang baru saja datang untuk menghancurkan hidupku. Hantaman itu tidak terasa fisik, tapi dampaknya jauh lebih merusak. Rasanya seperti sebuah palu godam tak terlihat telah menghantam dadaku, memecahkan tulang rusukku dan meremukan jantungku hingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Napasku tercekat di tenggorokan. Udara yang tadinya terasa berat, kini terasa hampa, seolah paru-paruku menolak untuk berfungsi. Pandanganku mengabur, bukan karena air mata, tapi karena gelombang kejut yang begitu dahsyat. Satu-satunya yang bisa kulihat dengan jelas adalah pemandangan di depanku. Arman, suamiku, berdiri dengan bangga di samping wanita bernama Rina itu, yang menggendong bayi hasil dari perselingkuhan mereka. Waktu seakan berjalan melambat. Aku bisa melihat senyum mengejek di bibir Rina. Ia menatapku dari atas ke bawah, tatapan matanya seolah berkata, "Aku menang. Kamu kalah."
Gaun merahnya yang menyala tampak seperti api yang siap membakar sisa-sisa kebahagiaanku. Bayi dalam dekapannya menggeliat pelan. Makhluk mungil tak berdosa itu menjadi bukti nyata, bukti hidup dari pengkhianatan yang selama ini terjadi di belakangku. Selama aku sibuk merawat ibunya yang sakit, selama aku berdoa setiap malam untuk kesembuhannya, suamiku ternyata sedang membangun kehidupan lain dengan wanita lain. Apa? Hanya satu kata itu yang berhasil keluar dari bibirku yang bergetar. Suaraku terdengar seperti bisikan parau, nyaris tak terdengar. Arman mendengus pelan, seolah pertanyaanku adalah hal yang paling bodoh di dunia. Sudah jelas, kan, Anissa? Aku tidak perlu menjelaskannya lagi. Ia berjalan mendekat, melangkahi kehancuranku dengan santai. Rina mengikutinya seperti bayangan, duduk di sofa panjang seolah ia adalah nyonya rumah yang baru. Mereka duduk berdampingan, sebuah potret keluarga yang sempurna dan menyakitkan. Kenapa? Mas, kenapa kamu melakukan ini? Tanyaku lagi, kali ini sedikit lebih kuat. Aku butuh penjelasan. Aku butuh alasan, sekecil apapun, untuk memahami mengapa duniaku harus dihancurkan seperti ini. Arman duduk dengan angkuh, menyilangkan kakinya. Ia menatapku dengan tatapan dingin yang sama sekali tanpa penyesalan. Kenapa? Harusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, Anissa. Bertahun-tahun kita menikah, apa yang sudah kamu berikan padaku? Keluarga ini butuh penerus. Perusahaan butuh pewaris. Dan kamu tidak bisa memberikannya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah belati baru yang ia tancapkan ke lukaku. Ia menggunakan kekuranganku, kesedihan terbesarku, sebagai senjata untuk membenarkan perbuatannya. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya mulai menggenang di pelupuk mata. Aku teringat semua kunjungan ke dokter, semua terapi yang menyakitkan, semua doa yang tak terjawab. Aku melalui itu semua sendirian, karena Arman selalu berkata ia sibuk. Ternyata, ia sibuk mencari solusi dengan caranya sendiri. Jadi, selama ini, suaraku bergetar hebat. Selama aku merawat ibu, kamu? Aku tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Rasanya terlalu kotor untuk diucapkan. Ibu butuh kamu saat itu. Jawabnya enteng, seolah itu adalah pembagian tugas yang adil. Dan aku butuh Rina. Aku butuh masa depan. Sudahlah, jangan dibuat drama. Lebih baik kamu tahu sekarang daripada nanti. Anggap saja ini meringankan bebanmu. Meringankan bebanku? Pria ini benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Ia baru saja menjatuhkan bom atom di tengah hidupku dan berkata itu untuk meringankan bebanku. Rina, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar manis namun penuh racun. Sudah saatnya Mbak Anissa sadar diri, katanya sambil mengelus-elus punggung bayinya. Posisi seorang ratu itu tidak selamanya. Kalau tidak bisa memberikan pangeran, ya harus siap digantikan. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Rasa sakit di dadaku kini mulai bercampur dengan amarah yang membara. Amarah pada Arman yang begitu kejam. Amarah pada wanita ini yang begitu tidak tahu malu. Amarah pada diriku sendiri yang begitu bodoh dan buta selama ini. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, kuku-kukuku menancap di telapak tangan, mencoba menyalurkan gejolak emosi yang mengancam akan meledak. Di tengah suasana yang begitu tegang, sosok Pak Tirtayasa yang nyaris kulupakan, tiba-tiba berdeham keras. Suaranya yang berat dan tegas berhasil memecah drama keluarga yang menjijikan ini. Ia menatap Arman dan Rina dengan tatapan tidak suka, tatapan seorang profesional yang terganggu oleh perilaku tidak beradab. Maaf, Tuan Arman, Nona, Rina, kata Pak Tirtayasa, nadanya terdengar formal dan dingin. Saya turut prihatin dengan masalah pribadi Anda. Namun, kita berkumpul di sini untuk satu tujuan yang mulia, yaitu melaksanakan amanat terakhir dari almarhumah Ibu Sari. Saya harap kita semua bisa menghormati itu. Arman tampak sedikit terkejut dengan ketegasan Pak Tirtayasa, namun dengan cepat ia kembali memasang wajah arogannya. Tentu saja, Pak. Justru karena itu kami di sini. Anak ini, ia menunjuk bayi di dekapan Rina, adalah cucu kandung Ibu Sari. Pewaris sah. Jadi, cepat bacakan saja wasiatnya, agar kami bisa segera mengurus masa depannya. Permintaannya yang tidak tahu malu itu membuat darahku mendidih. Ia membawa anak haramnya ke pembacaan wasiat, dan dengan percaya diri mengklaim hak waris untuknya. Aku menatap Pak Tirtayasa, berharap ia akan mengusir mereka. Namun, pengacara itu tetap tenang. Ia hanya merapikan kembali kertas-kertas di tangannya, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Apakah hukum memang sebuta ini? Apakah kesetiaan dan pengorbananku tidak ada artinya sama sekali? Pak Tirtayasa mengangkat pandangannya.
Ia tidak melihat ke arahku, juga tidak ke arah Arman. Ia menatap lurus ke sebuah titik kosong di dinding di belakang kami, seolah sedang berbicara dengan arwah Ibu Sari. "Baiklah," katanya dengan suara yang mantap. "Mari kita mulai." Ia mengambil lembar pertama. Aku sudah tidak peduli lagi isinya. Harta? Rumah? Perusahaan? Semua itu terasa tidak ada nilainya dibandingkan dengan kehormatan dan harga diriku yang baru saja diinjak-injak. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Aku ingin lari dari ruangan ini, lari dari kenyataan pahit ini. Pak Tirtayasa kembali menatap kami satu persatu. Ia menatap Arman dan Rina yang duduk dengan angkuh, lalu tatapannya beralih padaku yang duduk hancur berkeping-keping. Ada kilat aneh di matanya, kilat yang tidak bisa kubaca. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang menggantung di udara, penuh dengan makna tersembunyi. Kalimat yang menjadi jeda sebelum badai yang sesungguhnya datang. "Tapi saya sarankan," katanya pelan, namun setiap katanya terdengar begitu jelas dan tajam, "Anda semua mendengarkan baik-baik." Ia berhenti sejenak, lalu matanya menatap lurus dan menusuk ke arah Arman dan Rina. "Karena wasiat Ibu Sari, sangat spesifik." Kata-kata Pak Tirtayasa yang tegas dan penuh arti itu menggantung di udara, menciptakan lapisan ketegangan baru di atas kekacauan yang sudah ada. Namun, anehnya, pikiranku tidak lagi terfokus pada ancaman di masa depan. Aku tidak sanggup. Otakku, dalam upaya putus asa untuk melindungi diri dari rasa sakit yang tak tertanggungkan, justru menarikku mundur. Mundur ke masa lalu, ke saat-saat terakhir yang kuhabiskan bersama satu-satunya orang di rumah ini yang memberiku kehangatan, Ibu Sari. Pemicunya sederhana. Pandanganku tanpa sengaja jatuh pada sebuah selendang batik berwarna sogan yang tersampir di sandaran sofa favorit ibu. Selendang itu masih di sana, seolah sang pemilik baru saja meletakkannya dan akan kembali sebentar lagi. Aroma minyak kayu putih yang samar, aroma khas ibu di hari-hari terakhirnya, seakan menguar dari kain itu dan menarikku ke dalam pusaran kenangan. 2 tahun lalu adalah awal dari segalanya. Hari itu langit Jakarta berwarna kelabu, sama kelabunya dengan wajah dokter yang membacakan hasil pemeriksaan Ibu Sari. Diabetes kronis yang berkomplikasi pada ginjal dan jantung. Vonis itu terdengar seperti hukuman mati yang ditunda. Aku ingat dengan jelas bagaimana Arman bereaksi. Ia hanya menghela napas, menyandarkan punggungnya di kursi ruang tunggu rumah sakit yang tidak nyaman, dan berkata, "Ya sudah, memang sudah umurnya. Nanti kita cari perawat saja di rumah." Tidak ada air mata, tidak ada kekhawatiran yang mendalam. Hanya sebuah respons praktis, seolah ibunya adalah aset yang mulai menurun fungsinya dan membutuhkan manajemen baru. Sementara aku merasakan hatiku mencelos. Aku melihat Ibu Sari yang duduk di sampingku, berusaha tegar, namun aku bisa melihat ketakutan di matanya yang mulai meredup. Saat itu juga, aku memutuskan. Aku tidak akan membiarkannya menghadapi ini sendirian. Aku menolak usul Arman untuk menyewa perawat. "Aku yang akan merawat ibu, Mas," kataku tegas. Arman hanya mengangkat bahu. "Terserah kamu saja. Asal jangan merepotkanku." Maka dimulailah hari-hariku yang baru. Jadwal hidupku kini berputar mengelilingi Ibu Sari. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, aku sudah berada di dapur, membuat bubur sumsum tanpa gula atau tim ikan gabus yang hambar namun baik untuk ginjalnya. Aku belajar tentang diet rendah garam, tentang cara mengukur kadar gula darah, tentang tanda-tanda vital yang harus kuperhatikan. Kamar Ibu Sari menjadi pusat duniaku. Aku mengganti spraynya setiap hari, memastikan sirkulasi udara berjalan baik, dan memutar lagu-lagu keroncong kesukaannya untuk menemaninya. Aku membantunya berjalan perlahan ke teras belakang untuk menghirup udara pagi, menopang tubuhnya yang semakin rapuh dengan lenganku. Arman, sementara itu, semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Pekerjaan menjadi kata saktinya. Aku ada rapat penting, tidak bisa diganggu. Aku harus keluar kota menemui klien. Proyek ini menyita seluruh waktuku. Awalnya aku percaya. Aku bahkan merasa kasihan padanya, berpikir ia bekerja begitu keras untuk kami. Aku sering menyiapkan air hangat untuknya mandi saat ia pulang larut malam, memijat bahunya yang kaku, dan tidak pernah mengeluh saat ia langsung tertidur tanpa sepatah kata pun. Betapa bodohnya aku. Ternyata, rapat pentingnya bernama Rina. Klien luar kotanya adalah wanita itu. Dan, proyeknya adalah membangun sebuah keluarga baru di belakangku. Di tengah kesibukanku merawat ibu dan kesepianku karena diabaikan Arman, hubunganku dengan Ibu Sari justru semakin dalam. Dalam kelemahannya, beliau memiliki kejernihan pikiran yang luar biasa. Ia melihat segalanya. Ia melihat ketidakhadiran putranya, dan ia melihat ketulusan menantunya. Seringkali saat aku menyuapinya,
ia akan berhenti mengunyah, menatapku lekat-lekat, lalu berkata, "Kamu lelah ya, Enduk?" Aku hanya akan tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Bu. Anissa senang bisa menemani ibu." Suatu sore, saat hujan turun dengan derasnya, kami hanya duduk berdua di kamarnya. Aku sedang membacakan sebuah novel lama untuknya. Tiba-tiba ia menyentuh tanganku, menghentikan aktivitasku. "Anissa," panggilnya pelan. "Arman sudah lama tidak menjenguk ibu di kamar, ya?" Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak mau menjelek-jelekan suamiku di hadapan ibunya. "Mas Arman sibuk sekali, Bu. Banyak pekerjaan di kantor," jawabku, sebuah kebohongan putih yang sudah menjadi mantralku. Ibu Sari tersenyum tipis, senyum yang syarat akan kearifan dan kesedihan. "Ibu tahu, Enduk. Ibu yang melahirkannya. Ibu tahu sifatnya. Tapi ibu tidak menyangka ia akan jadi seperti ini. Maafkan Arman, ya. Maafkan anak ibu." Air mata menggenang di sudut matanya yang keriput. Saat itu, hatiku terasa sakit. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Ibu jangan bicara seperti itu. Arman anak yang baik, dia hanya sedang banyak pikiran." Lagi-lagi aku berbohong, mencoba melindungi hati tua itu dari kekecewaan. "Kamu yang terlalu baik, Anissa," bisiknya. "Kamu menutupi semua kekurangannya. Kamu memikul semuanya sendirian." Ibu melihatnya. Tuhan juga melihatnya. Kesabaranmu ini ada batasnya, dan imbalannya pun pasti ada. Percakapan-percakapan seperti itulah yang menjadi penguatku. Aku tidak merasa sendirian lagi. Ada Ibu Sari yang mengerti, yang melihat pengorbananku. Puncaknya adalah seminggu sebelum beliau wafat. Kondisinya sudah sangat lemah. Napasnya satu-satu, dan ia lebih banyak tidur daripada terjaga. Malam itu, hanya kami berdua di kamar. Arman menelepon, mengatakan ia harus menginap di Bogor, karena ada masalah mendesak di proyek vilanya. Aku yang menerima telepon itu, dan hatiku sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Sudah mati rasa. Tengah malam, Ibu Sari tiba-tiba terbangun. Ia menepuk-nepuk tanganku yang tertidur di samping ranjangnya. Aku terlonjak kaget. "Ibu butuh sesuatu?" tanyaku panik. Ia menggeleng lemah. Matanya menatapku dengan sorot yang aneh, begitu fokus dan mendesak. "Anissa," suaranya nyaris tak terdengar. "Tolong, ambilkan pulpen dan kertas di laci meja rias ibu." Aku bingung, tapi aku segera menuruti perintahnya. Aku mengambil secari kertas kosong dan sebuah pulpen dari laci yang penuh dengan pernak-pernik lamanya. Aku kembali ke sisinya. "Ada apa, Bu?" "Tolong, pegangi kertasnya," pintanya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia meraih pulpen itu dengan tangannya yang gemetar hebat. Aku harus membantunya memegang pulpen itu dengan benar. "Ibu, mau tulis sesuatu. Untuk melindungimu." Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha keras menuliskan beberapa kata, namun tangannya terlalu lemah. Goresannya tidak beraturan dan nyaris tak terbaca. Setelah beberapa saat, ia menyerah. Pulpen itu jatuh dari tangannya. Ia menatapku dengan putus asa. "Tidak bisa," keluhnya. Air mata frustrasi mengalir di pipinya. Tenaga ibu sudah habis. Aku segera memeluknya, mencoba menenangkannya. "Sudah, Bu, tidak apa-apa. Ibu istirahat saja. Jangan memaksakan diri." "Tidak," katanya dengan kekuatan yang mengejutkan. "Ini penting, Anissa. Ini tentang keadilan untukmu. Kalau ibu tidak bisa menulisnya, ibu akan menyampaikannya. Besok, telepon Pak Tirtayasa. Suruh dia datang ke sini secepatnya. Bilang ibu mau merevisi wasiat. Ini darurat. Kamu mengerti?" Aku mengangguk cepat. Meskipun saat itu aku tidak sepenuhnya paham. Aku hanya ingin ia tenang. "Iya, Bu." Besok pagi Anissa langsung telepon Pak Tirtayasa. "Janji?" desaknya. "Janji, Bu." Setelah mendengar janjiku, tubuhnya melemas. Ia kembali memejamkan mata dan tertidur pulas. Itulah percakapan sadar terakhir kami. Keesokan harinya, aku menelepon Pak Tirtayasa, dan beliau datang sore harinya. Aku tidak diizinkan masuk ke kamar saat mereka berbicara. Entah apa yang mereka bicarakan berdua di dalam sana. Yang ku tahu, 2 hari setelah pertemuan itu, Ibu Sari menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam tidur. Kenangan akan kegigihan Ibu Sari di detik-detik terakhirnya untuk memastikan keadilan untukku, tiba-tiba memberiku kekuatan. Aku mengangkat kepalaku. Air mata yang tadi mengancam akan tumpah,
kini surut. Rasa sakit di hatiku belum hilang, tapi kini dilapisi oleh secercah rasa penasaran dan harapan. Aku menatap Pak Tirtayasa yang masih menunggu suasana tenang. Aku menatap Arman dan Rina yang tampak begitu yakin dengan kemenangan mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk, aku tidak lagi merasa seperti korban yang pasrah. Aku adalah pemegang janji terakhir Ibu Sari. Dan aku akan melihat janji itu ditepati. Lamunanku tentang Ibu Sari pecah seketika saat suara berat Pak Tirtayasa kembali mengisi ruangan. Ia berdeham sekali lagi, sebuah isyarat bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Entah itu sebuah tragedi atau komedi, aku belum tahu. Aku menegakkan punggungku, mencoba mengumpulkan sisa-sisa diriku yang berserakan. Aku tidak boleh terlihat lemah. Tidak di depan mereka. Kita lanjutkan, kata Pak Tirtayasa, matanya menyapu kami semua sebelum akhirnya terpaku pada lembaran kertas di tangannya. Sesuai dengan prosedur, saya akan membacakan aset-aset pendukung terlebih dahulu sebelum masuk ke aset utama. Arman bersandar di sofa dengan tidak sabar. Lengannya merangkul bahu Rina dengan posesif. Rina sendiri tampak seperti penonton di barisan depan sebuah pertunjukan besar. Matanya berbinar penuh antisipasi. Mereka berdua terlihat begitu percaya diri, seolah hasil akhir dari semua ini sudah tertulis di bintang-bintang. Untuk keponakan almarhumah, Saudari Ratna Wulandari, Ibu Sari mewariskan seluruh koleksi perhiasan dan bros antiknya, sebagaimana terlampir dalam daftar inventaris. Pak Tirtayasa berhenti sejenak. Aku melihat senyum tipis di bibir Arman. Tentu saja. Perhiasan itu, meskipun bernilai, hanyalah remah-remah roti dibandingkan dengan seluruh kekayaan keluarga. Ia pasti menganggap ini adalah pembuka yang wajar. Selanjutnya, lanjut Pak Tirtayasa, untuk Masjid Al-Ikhlas di lingkungan sekitar, almarhumah mewakafkan dana sebesar 500 juta rupiah untuk keperluan renovasi dan kegiatan keagamaan. Arman mengangguk-angguk kecil, ekspresinya menunjukkan kemurahan hati yang dibuat-buat. Seolah ia berkata, ya, ibuku memang dermawan. Rina bahkan berbisik sesuatu di telinganya yang membuatnya tersenyum lebih lebar. Mereka pasti sudah membayangkan betapa besar warisan yang akan mereka terima jika untuk sumbangan saja jumlahnya sebanyak itu. Dan terakhir, untuk para asisten rumah tangga yang telah mengabdi dengan setia, Ibu Asi dan Bapak Udin, almarhumah memberikan dana pesangon masing-masing sebesar 100 juta rupiah sebagai tanda terima kasih. Wajah Bei Asi, yang sejak tadi berdiri cemas di sudut ruangan, langsung basah oleh air mata haru. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, membungkuk dalam-dalam tanpa suara. Aku ikut terharu melihatnya. Ibu Sari memang selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dalam kematiannya, ia masih menebar kebaikan. Di sisi lain, ketidaksabaran di wajah Arman semakin kentara. Baginya, semua ini hanyalah formalitas yang membosankan yang menghalangi jalan menuju hadiah utamanya. Baiklah, suara Pak Tirtayasa berubah menjadi lebih berat dan resmi. Ia membalik kertasnya ke halaman berikutnya. Sekarang kita masuk ke dalam isi utama dari surat wasiat ini, yang menyangkut seluruh aset pokok milik almarhumah Ibu Sari binti Bapak Prawiro Diharjo. Seketika, seluruh perhatian di ruangan itu terpusat padanya. Bahkan aku, yang tadinya merasa mati rasa, kini merasakan jantungku berdebar kencang. Arman menegakkan duduknya, tubuhnya condong ke depan, matanya terpaku pada bibir Pak Tirtayasa, siap menelan setiap kata yang akan keluar. Pak Tirtayasa menyesuaikan letak kacamatanya. Ia mulai membaca dengan nada yang datar dan jelas, menyebutkan satu persatu pilar kekayaan keluarga. Aset-aset tersebut meliputi 1. Kepemilikan saham 100% atas nama almarhumah di PT Jaya Sentosa, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti. 2. Tanah dan bangunan yang kita tempati saat ini, berlokasi di Jalan Cempaka Putih nomor 7, seluas 1.500 meter persegi. 3. 2 unit ruko di kawasan bisnis Sudirman. 4. Sebidang tanah seluas 5 hektar di kawasan Puncak, Bogor. Dan 5. Seluruh portofolio investasi berupa saham, reksadana, dan deposito yang tersimpan di beberapa bank atas nama almarhumah. Setiap aset yang disebutkan membuat mata Arman semakin berbinar. Rina bahkan tanpa sadar menggigit bibir bawahnya, imajinasinya pasti sudah terbang liar membayangkan kehidupan mewah yang menantinya. Bagi mereka, ini adalah pengumuman kemenangan. Pak Tirtayasa berhenti sejenak setelah menyebutkan aset terakhir. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengucapkan kalimat yang paling penting. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri bergemuruh di telinga. Atas seluruh aset utama yang telah saya sebutkan tadi, Pak Tirtayasa mengangkat kepalanya, menatap lurus ke depan. Almarhumah Ibu Sari, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani,
serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun, telah memutuskan. Ia kembali berhenti, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. Arman mengepalkan tangannya di atas pangkuan, wajahnya tegang karena antisipasi. Dengan ini, diwariskan sepenuhnya. Inilah saatnya, batinku. Inilah saat namaku bahkan tidak akan disebut, saat aku akan resmi menjadi orang asing di rumahku sendiri. Kepada menantu saya satu-satunya, Anissa binti Bapak Abdullah. Hening. Untuk beberapa detik, ruangan itu terasa vakum. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Kata-kata itu seakan membeku di udara. Otakku berusaha keras mencerna apa yang baru saja kudengar. Namaku. Pak Tirtayasa menyebut namaku. Tidak mungkin. Aku pasti salah dengar. Ini pasti bagian dari mimpi buruk yang sedang kualami. Aku menatap Pak Tirtayasa dengan bingung, mencari koreksi atau penjelasan. Tapi wajahnya tetap datar dan serius. Lalu, keheningan itu pecah. Bukan oleh suaraku, tapi oleh suara Arman. Awalnya hanya sebuah dengusan tidak percaya. Lalu berubah menjadi suara tawa yang kering dan sumbang. Hah? Apa? Lucu sekali, Pak. Mungkin Bapak salah baca. Pak Tirtayasa menggeleng pelan. Saya tidak salah baca, Tuan Arman. Tertulis dengan sangat jelas di sini. Wajah Arman berubah. Tawa sinisnya hilang, digantikan oleh ekspresi tidak percaya yang kemudian dengan cepat berubah menjadi merah padam karena amarah. Rina di sebelahnya tampak sama terkejutnya. Mulutnya sedikit terbuka, riasan di wajahnya tidak mampu menutupi kepucatan kulitnya. Tidak mungkin. Arman melompat berdiri, tangannya menggebrak meja kopi di depannya dengan keras. Cangkir tehnya yang sudah dingin sampai bergetar dan isinya tumpah, menciptakan noda gelap di atas kayu jati. Ini gila. Pasti ada kesalahan. Ibu saya tidak mungkin melakukan ini. Saya anak kandungnya. Saya pewaris satu-satunya. Teriakannya menggema di ruangan, penuh dengan kemarahan, kesombongan yang terluka, dan hak yang merasa dirampas. Ia menatapku dengan mata melotot, seolah aku adalah seorang penipu yang telah merebut apa yang menjadi miliknya. Aku sendiri masih terlalu syok untuk bereaksi. Tubuhku terasa lemas, kepalaku pening. Semua ini tidak masuk akal. Di tengah ledakan amarah Arman, Pak Tirtayasa tetap duduk tenang di kursinya. Ia seolah tidak terpengaruh sama sekali. Ia menunggu sampai teriakan Arman mereda, hanya menyisakan napasnya yang terengah-engah. Kemudian, dengan ketenangan yang menakutkan, ia menatap Arman. Mohon tenang, Tuan Arman, katanya dengan suara yang tetap terkendali. Ia mengangkat selembar kertas dari tumpukan wasiat itu. Seperti yang saya katakan tadi. Ia berhenti sejenak, membiarkan matanya mengunci tatapan marah Arman. Ini baru permulaan. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Frasa, syarat dan ketentuan yang berlaku, yang diucapkan Pak Tirtayasa terdengar seperti gema di ruangan yang kembali senyap. Itu bukan lagi sekadar istilah hukum yang kering, melainkan sebuah pedang Damocles yang tergantung tepat di atas kepala Arman. Namun, suamiku, yang egonya telah terluka parah, tampaknya menolak untuk melihat ancaman itu. Ia justru mendengus. Sebuah suara yang syarat dengan cemoohan dan ketidakpercayaan. Kemarahan di wajahnya sedikit mereda, digantikan oleh ekspresi seseorang yang merasa sedang dipermainkan dalam sebuah lelucon yang tidak lucu. Syarat? Ulangnya dengan nada sinis. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan, seolah mencari dukungan atas absurditas ini. Jangan mengada-ada, Pak Tirtayasa. Wasiat macam apa yang menggunakan syarat dan ketentuan seperti sebuah undian berhadiah? Ini pasti tidak sah. Saya yakin 100%, ibu saya berada di bawah tekanan saat menulis ini. Atau jangan-jangan, matanya kini menyorot tajam ke arahku, penuh tuduhan, ada yang mempengaruhinya. Ada yang membisikkan racun ke telinganya saat beliau sedang sakit dan tidak bisa berpikir jernih. Tuduhan itu, yang begitu keji dan tidak berdasar, seharusnya menyakitiku. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Aku sudah melewati badai emosi terbesar dalam hidupku beberapa menit yang lalu. Sekarang yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin, yang membuatku bisa melihat segalanya dengan lebih jelas. Aku melihat seorang pria yang panik, yang terpojok, dan seperti binatang buas yang terluka, ia mulai menyerang membabi buta ke segala arah. Aku hanya balas menatapnya, tanpa ekspresi, membiarkan keheninganku menjadi jawaban yang lebih keras daripada teriakan manapun. Pak Tirtayasa sama sekali tidak terintimidasi oleh ledakan emosi Arman. Ia justru memancarkan aura ketenangan yang superior, seperti seorang guru catur yang sudah mengantisipasi 5 langkah ke depan dari lawannya yang amatir. Ia membiarkan tuduhan Arman menggantung sesaat,
membiarkan racun dari kata-kata itu menguap begitu saja tanpa mengenai target. Kemudian, ia berdeham pelan. "Tuan Arman," mulainya dengan suara yang sabar, namun tegas. "Saya bisa meyakinkan Anda bahwa pada saat Ibu Sari merevisi surat wasiat ini di hadapan saya dan 2 orang saksi lainnya, beliau berada dalam kondisi compos mentis. Beliau sepenuhnya sadar, mengerti akan setiap konsekuensi dari keputusannya, dan sama sekali tidak berada di bawah tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun. Semuanya telah didokumentasikan sesuai prosedur hukum yang berlaku." Penjelasan yang tenang dan profesional itu seolah menjadi tamparan tak terlihat bagi Arman. Ia tidak bisa membantah. Tapi ia juga menolak untuk menerima. "Saya tidak percaya," desisnya. "Sekarang bacakan syarat konyol itu. Biar kita semua lihat betapa tidak masuk akalnya wasiat ini." Ia kembali duduk dengan kasar, menyilangkan lengannya di dada. Sebuah postur defensif dari seseorang yang tahu ia akan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Rina di sampingnya tampak cemas. Tangannya tanpa sadar meremas gaun merahnya yang mahal. Pak Tirtayasa mengangguk perlahan, seolah berkata, "Sesuai keinginan Anda." Ia mengangkat kembali lembaran wasiat itu, tatapannya kini serius dan tanpa kompromi. Ia tidak lagi menatap kami, melainkan fokus sepenuhnya pada barisan kalimat di hadapannya, membacakannya kata demi kata dengan intonasi yang jelas dan tak terbantahkan, seolah sedang membacakan sebuah dekrit kerajaan. Dalam wasiat ini, suaranya menggema, almarhumah Ibu Sari menuliskan sebuah klausul khusus yang tidak dapat diganggu-gugat, yang menjadi landasan utama dan syarat mutlak dari seluruh pembagian aset yang telah disebutkan sebelumnya. Ia berhenti, memberikan jeda yang dramatis. Jantungku yang tadinya tenang, kini mulai berdetak lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Inilah inti dari semua ini. Inilah pesan terakhir Ibu Sari. Klausul tersebut berbunyi sebagai berikut. Saat itu, sebuah gambaran melintas di benakku dengan begitu jelas. Gambaran Ibu Sari di ranjang kematiannya, dengan napas terengah-engah dan tangan gemetar, memaksakan sisa-sisa hidupnya untuk memastikan keadilan ini tertulis. Aku bisa merasakan kehadirannya di ruangan ini, duduk di sampingku, memberiku kekuatan. Pak Tirtayasa melanjutkan, "Saya, Sari binti Prawiro Diharjo, membuat keputusan ini sebagai bentuk penghargaan tertinggi saya kepada menantu saya, Anissa binti Abdullah, yang telah merawat saya dengan cinta dan ketulusan yang bahkan melebihi anak kandung saya sendiri. Namun, penghargaan ini terikat pada sebuah syarat yang menyangkut kehormatan dan martabat keluarga. Setiap kata terasa seperti anak tangga, membawaku naik menuju puncak kebenaran yang mengejutkan. Syarat tersebut adalah, jika putra kandung saya, Arman bin Hartono, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan yang mencoreng nama baik keluarga, khususnya tindakan perselingkuhan yang mengkhianati janji suci pernikahannya dengan menantu saya, Anissa binti Abdullah. Aku menahan napas. Seluruh udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Jadi ini maksudnya. Ini adalah perlindungan yang ibu siapkan untukku. Maka ia, Arman bin Hartono, secara otomatis dan permanen kehilangan seluruh haknya sebagai ahli waris atas aset-aset yang telah disebutkan dalam surat wasiat ini. Seluruh hak waris tersebut, tanpa terkecuali, akan dialihkan sepenuhnya kepada Anissa binti Abdullah. Setelah kalimat terakhir itu diucapkan, Pak Tirtayasa menurunkan kertas itu perlahan. Selesai. Pesan itu telah tersampaikan. Bom itu telah dijatuhkan. Aku menatap Arman. Wajahnya yang tadi merah, karena marah kini berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, napasnya naik turun dengan cepat. Ia seperti orang yang baru saja ditinju di ulu hati, seluruh udara dipaksa keluar dari paru-parunya. Ia membuka mulutnya, hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku yang angkuh itu benar-benar kehilangan kata-kata. Dan Rina. Wanita itu membeku di tempatnya. Senyum mengejek, tatapan angkuh, semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni. Matanya melesat liar dari Arman ke Pak Tirtayasa, lalu ke arahku. Ia pasti sedang melihat masa depan impiannya. Rumah mewah, mobil, kehidupan sosialita, hancur berkeping-keping di depan matanya. Bayi yang ada di dekapannya, yang tadinya ia anggap sebagai tiket emas, kini terasa seperti beban yang berat. Aku sendiri merasakan gelombang emosi yang aneh. Bukan kebahagiaan. Belum. Lebih seperti sebuah kelegaan yang luar biasa, bercampur dengan rasa takjub yang mendalam pada kebijaksanaan dan keberanian ibu mertuaku. Beliau tidak hanya menghukum pengkhianatan, tapi beliau juga melindungi dan mengangkat derajatku. Beliau tidak menyerahkanku pada nasib, tapi memberiku kuasa atas nasibku sendiri. Di tengah kehancuranku, aku merasa dihormati, dihargai, dan dilindungi. Air mata akhirnya jatuh dari mataku,
Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru. Keheningan yang mencekam itu akhirnya dipecahkan oleh suara tawa. Tawa yang aneh, kering, dan dipaksakan. Tawa itu datang dari Arman. Ia tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah baru saja mendengar lelucon terbaik abad ini. Tapi matanya tidak ikut tertawa. Matanya masih memancarkan kepanikan yang berusaha keras ia sembunyikan di balik topeng kesombongannya. Terbukti, katanya di sela-sela tawanya yang sumbang. Ia menatap Pak Tirtayasa, mencoba menemukan kembali keberaniannya. Pembuktian? Itu kata kuncinya, kan, Pak? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya dan Anissa tidak punya masalah apa-apa. Wanita ini? Ia menunjuk Rina dengan gerakan cepat. Dia hanya rekan bisnis yang kebetulan ikut mengantar saya. Dan bayi ini? Mungkin anak saudaranya. Kebohongan yang begitu terang-terangan dan kikuk itu terdengar menyedihkan. Ia sedang menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Ia menatapku, mencoba memberiku tatapan mengancam. Semua ini hanya tulisan di atas kertas, Pak. Gertakan kosong yang tidak ada dasarnya. Anda tidak punya apa-apa untuk membuktikan tuduhan konyol ini. Tawa Arman yang dipaksakan itu menggantung sesaat di udara sebelum akhirnya mati, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Ia telah melemparkan tantangannya. Ia bertaruh pada satu hal, tidak adanya bukti. Ia yakin bahwa semua perbuatannya di belakangku begitu rapi, sehingga tidak ada yang bisa menjeratnya. Ia menatap Pak Tirtayasa dengan dagu terangkat, sebuah arogansi terakhir dari seseorang yang merasa masih memegang kendali. Rina, melihat kepercayaan diri tuannya kembali, tampak sedikit lebih tenang, meskipun wajahnya masih pucat. Ia mungkin berharap bahwa gertakan Arman akan berhasil. Menanggapi tantangan itu, Pak Tirtayasa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Reaksinya jauh lebih efektif daripada kata-kata. Dengan gerakan yang lambat, tenang, dan disengaja, ia menundukkan badannya dan meraih tas kerja dari kulit yang sejak tadi tergeletak di samping kursinya. Ia meletakkannya di atas pangkuan, membuka kuncinya yang berbunyi, klik, dengan suara yang terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua, jenis map yang biasa digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Ia meletakkannya di atas meja kopi di antara kami. Suara map yang bergesekan dengan permukaan kayu meja, seolah menjadi genderang perang yang ditabuh perlahan. Anda bertanya soal pembuktian, Tuan Arman? Tanya Pak Tirtayasa dengan nada yang tetap datar, namun kini ada sedikit nuansa dingin dalam suaranya. Almarhumah Ibu Sari adalah wanita yang sangat teliti. Beliau tidak akan pernah membuat sebuah klausul wasiat yang begitu kuat, tanpa memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Beliau sudah mengantisipasi penyangkalan Anda. Arman masih mencoba mempertahankan topengnya. Dasar apa? Jangan bilang ibu memercayai gosip murahan. Pak Tirtayasa tidak menjawab. Ia hanya membuka sampul map itu. Lembar pertama yang ia keluarkan adalah selembar foto berukuran A4 yang dicetak di atas kertas glossy. Tanpa berkata apa-apa, ia mendorong foto itu di atas meja ke arah Arman. Foto itu menunjukkan pemandangan sebuah restoran mewah yang familiar. Aku tahu tempat itu. Arman pernah mengajakku ke sana sekali, untuk ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Di dalam foto, di salah satu meja di sudut ruangan yang romantis, duduklah Arman dan Rina. Mereka tidak tampak seperti rekan bisnis. Kepala mereka berdekatan, tertawa bersama. Tangan Arman terulur di atas meja, menggenggam erat tangan Rina. Itu adalah gestur yang intim, gestur yang sudah lama tidak pernah ia lakukan padaku. Wajah Arman membeku. Ia menatap foto itu seolah melihat hantu. Hanya makan malam biasa, gumamnya lemah, tapi suaranya tidak lagi seyakin tadi. Pak Tirtayasa seolah tidak mendengarnya. Ia mengeluarkan foto kedua, lalu ketiga, dan keempat, menyebarkannya di atas meja seperti seorang pemain kartu yang memamerkan kartu kemenangannya. Foto kedua, Arman dan Rina di lobi sebuah hotel di Bali. Arman merangkul pinggang Rina dengan posesif. Aku ingat perjalanan itu. Ia bilang itu adalah perjalanan bisnis mendadak selama 3 hari. Foto ketiga, mereka berdua berjalan bergandengan tangan di sebuah pantai saat matahari terbenam, siluet mereka tampak begitu mesra. Foto keempat, yang paling menyakitkan, adalah foto candid Rina yang sedang bersandar manja di dada Arman di balkon sebuah kamar, keduanya hanya mengenakan jubah mandi. Setiap foto adalah sebuah tusukan baru di jantungku. Tapi aku tidak menangis. Aku hanya menatap Arman, menyaksikan bagaimana setiap lembar bukti itu meruntuhkan pertahanannya, bata demi bata. Warna telah sepenuhnya hilang dari wajahnya. Ia tampak seperti terdakwa yang baru saja dihadapkan pada saksi mata kejahatannya. Ini rekayasa.
Fitnah, desis Arman, tapi suaranya bergetar. Jika foto bisa direkayasa, kata Pak Tirtayasa dengan tenang, mungkin data perbankan lebih sulit untuk direkayasa. Ia mengeluarkan setumpuk kertas baru dari dalam map. Kali ini adalah salinan laporan rekening koran. Ia menunjuk beberapa baris yang sudah ditandai dengan stabilo kuning. Berikutnya, kami memiliki salinan transaksi dari rekening pribadi Anda, Tuan Arman, ke rekening atas nama Nona Rina Astuti. Terjadi transfer rutin setiap tanggal 1, dengan keterangan, tunjangan bulanan. Jumlahnya cukup signifikan. Ia berhenti sejenak, lalu menunjuk beberapa transaksi lain. Di luar itu, ada beberapa transfer dalam jumlah besar. Satu sebesar 800 juta rupiah, yang tanggalnya bertepatan dengan tanggal pembelian sebuah unit apartemen di Kuningan atas nama Nona Rina. Satu lagi sebesar 300 juta rupiah, 2 minggu setelahnya, yang juga cocok dengan tanggal pembelian sebuah mobil sedan Eropa, juga atas nama Nona Rina. Kali ini, Rina yang terkesiap. Ia menatap kertas-kertas itu dengan ngeri. Semua jejak digitalnya, semua kemewahan yang ia nikmati, kini terpampang sebagai bukti transaksional yang dingin. Ia bukan kekasih yang dimanja, ia tampak seperti karyawan yang digaji. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Arman menelan ludah. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya hanya membantunya sebagai teman. Itu pinjaman. Pinjaman tanpa ada surat perjanjian dan tanpa ada catatan pembayaran kembali, balas Pak Tirtayasa dengan nada skeptis yang tajam. Ia tidak menunggu jawaban. Ia mengeluarkan dokumen terakhir dari tumpukan pertama. Dokumen ini yang paling membuatku sesak napas. Dan mungkin ini juga bagian dari bantuan pertemanan Anda, lanjut Pak Tirtayasa. Ia meletakkan selembar kertas di atas semua bukti lainnya. Itu adalah salinan akta kelahiran bayi yang digendong Rina. Di sana, di kolom nama ayah, tertulis dengan jelas dan resmi, Arman bin Hartono. Selesai. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Sebuah pengakuan hukum yang ia tanda tangani sendiri. Arman menatap akta kelahiran itu, lalu menatap bayinya, lalu kembali menatap akta itu. Ia terpojok. Tidak ada lagi jalan untuk berkelit. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Ruangan itu senyap, hanya terdengar suara napasnya yang berat dan terengah-engah. Aku menatapnya. Pria yang selama ini begitu berkuasa, begitu angkuh, yang dengan kejamnya menghancurkan hatiku, kini tampak begitu kecil dan menyedihkan. Ia seperti seekor tikus yang terperangkap dalam jebakan baja yang dirancang dengan sempurna. Jebakan yang dipasang oleh ibunya sendiri. Tepat saat aku berpikir semua ini sudah berakhir, saat Arman tampaknya akan menyerah, Pak Tirtayasa mengangkat tangannya. Tunggu sebentar, katanya, masih ada satu lagi. Arman dan Rina, yang sudah tampak hancur, menatapnya dengan putus asa. Apalagi yang lebih buruk dari ini? Pak Tirtayasa meraih ke dalam tasnya sekali lagi, dan kali ini, ia mengeluarkan sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk. Ia meletakkannya di tengah meja, di antara foto-foto perselingkuhan dan laporan keuangan. Benda kecil itu tampak begitu sederhana, namun memancarkan aura yang paling mengancam. Dan jika semua bukti fisik ini masih Anda anggap kurang, jika Anda masih berniat untuk menuduh semua ini adalah fitnah atau rekayasa, kata Pak Tirtayasa, matanya menatap lurus ke dalam jiwa Arman. Ibu Sari sudah mengantisipasi hal tersebut. Ia mengetuk pelan flash disk itu dengan ujung jarinya. Ini adalah rekaman suara percakapan telepon antara Anda, Tuan Arman, dengan almarhumah Ibu Sari, yang terjadi 1 hari setelah saya datang menemui beliau. Sebuah percakapan di mana Anda, dengan suara Anda sendiri, tidak hanya mengakui hubungan Anda dengan Nona Rina dan bayi ini, tetapi Anda bahkan meminta restu ibu Anda untuk menceraikan Anissa sesegera mungkin setelah warisan ini dibagikan, agar Anda bisa hidup bahagia dengan keluarga baru Anda. Flash disk hitam kecil itu tergeletak di tengah meja, di antara bukti-bukti pengkhianatan yang lain. Benda itu mungil, tidak mencolok, namun auranya terasa lebih berat dan lebih menghancurkan daripada tumpukan foto dan kertas manapun. Itu adalah senjata pamungkas, vonis akhir yang tidak memerlukan persidangan. Di dalamnya tersimpan suara Arman sendiri, mengakui semua kebusukannya, merencanakan kehancuranku dengan nada santai kepada ibunya sendiri. Itu adalah bukti yang tidak bisa ia bantah sebagai rekayasa, atau fitnah. Itu adalah suaranya, kebenarannya, kejatuhannya. Arman menatap flash disk itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa yang siap mematuknya. Seluruh sisa-sisa perlawanan dan kesombongan di tubuhnya menguap seketika, seperti embun yang tersapu terik matahari. Bahunya yang tadi tegap kini merosot. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi keabu-abuan, warna kekalahan mutlak.
Ia terhuyung mundur selangkah dan jatuh terduduk di sofa, bukan lagi dengan gerakan angkuh, melainkan seperti boneka tali yang benangnya diputus. Ia tidak lagi menatap siapapun, pandangannya kosong, tertuju pada lantai marmer yang dingin, melihat bayangan hidupnya yang hancur berkeping-keping. Pria yang beberapa saat lalu menggebrak meja dan berteriak tentang haknya, kini diam 1000 bahasa, dikalahkan oleh kebohongannya sendiri yang terekam dalam sebuah chip memori. Melihat tuannya telah tumbang, kepanikan Rina mencapai puncaknya. Topeng wanita simpanan yang anggun dan tenang luntur total, menampakkan wajah aslinya yang penuh ketakutan dan keserakahan. Ia sadar dalam sekejap bahwa kapal yang ia tumpangi telah menabrak gunung es, dan sedang tenggelam dengan cepat. Ia tidak lagi peduli pada etika atau suasana duka. Ia mengguncang-guncang lengan Arman dengan kasar, suaranya yang tadi dibuat manis kini berubah menjadi pekikan tajam yang melengking. "Arman, kamu bilang apa? Katakan sesuatu," bentaknya. Bayi di dekapannya mulai terganggu dan merengek pelan. "Kamu bilang semuanya sudah aman. Kamu bilang ibumu akan menyerahkan semuanya padamu. Kamu bilang aku dan anak ini akan hidup enak. Pembohong. Kamu pembohong." Caci makinya tidak mendapat respons. Arman tetap diam, terlalu hancur untuk sekadar menanggapi. Melihat tidak ada harapan, Rina beralih dari menyalahkan menjadi memohon. Ia menatap Pak Tirtayasa dengan mata yang mulai berkaca-kaca, sebuah tangisan palsu yang dirancang untuk menimbulkan simpati. "Pak, pasti ada jalan lain, kan? Anak ini kan cucu kandungnya. Apa dia tidak punya hak sama sekali? Ini tidak adil," rengeknya. Pak Tirtayasa menatapnya dengan dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh sandiwaranya. "Nona Rina, wasiat almarhumah Ibu Sari sudah sangat jelas. Seluruh hak waris Tuan Arman gugur tanpa terkecuali. Status anak Anda, secara hukum waris dalam konteks surat wasiat ini, menjadi tidak relevan." Jawaban yang lugas dan kejam itu membungkam Rina. Ia akhirnya mengerti. Semuanya sudah berakhir. Impiannya menjadi nyonya besar di rumah ini telah musnah. Ia memeluk bayinya erat-erat, bukan dengan kasih sayang, tapi lebih seperti memeluk sisa-sisa investasinya yang gagal total. Di tengah kekacauan emosional itu, Pak Tirtayasa kembali mengarahkan perhatiannya. Kali ini, kepadaku. Wajahnya yang tadi tegas dan dingin kini sedikit melembut. Ada sorot simpati yang tulus di matanya. "Bu Anissa," panggilnya dengan suara yang lebih pelan. "Ada satu hal terakhir. Ini bukan bagian dari dokumen hukum, tapi sebuah pesan pribadi. Almarhumah menitipkannya pada saya, dan meminta saya untuk memberikannya langsung kepada Anda setelah semua isi wasiat terungkap." Ia merogoh bagian lain dari tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah amplop putih sederhana. Di bagian depannya, dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar namun masih bisa dikenali dengan jelas sebagai tulisan tangan Ibu Sari, tertera namaku, "Untuk Anisaku, menantu kesayanganku." Pak Tirtayasa berdiri dan menyerahkan amplop itu kepadaku. Tanganku bergetar hebat saat menerimanya. Amplop ini terasa hangat di tanganku, seolah masih menyimpan sisa kehangatan dari tangan Ibu Sari. Aku menatap tulisan itu, dan hatiku terasa sesak. Ini adalah surat dari alam baka, pesan terakhir dari seorang ibu untukku. "Almarhumah berpesan agar Anda membacanya sekarang. Di sini," kata Pak Tirtayasa pelan. Aku mengangguk. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka segel amplop itu dengan hati-hati. Aku mengeluarkan selembar kertas surat berwarna krem dan mulai membacanya. Awalnya aku berniat membacanya dalam hati, namun entah kenapa, sebuah dorongan kuat muncul dari dalam diriku untuk membacakannya dengan lantang. Aku ingin Arman dan wanita itu mendengar setiap kata terakhir dari ibu yang telah mereka kecewakan. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaraku yang tercekat. "Anisaku, menantu kesayanganku," aku mulai membaca, suaraku sedikit bergetar. "Jika kamu membaca surat ini, itu artinya ibu sudah tidak ada lagi di sampingmu. Itu juga artinya, semua kebenaran yang menyakitkan telah terungkap. Maafkan ibu, enduk. Maafkan ibu karena harus membuka luka di hatimu dengan cara seperti ini." Aku berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Aku melirik Arman. Ia mengangkat kepalanya sedikit, mendengarkan. "Ibu tahu kamu pasti sangat terluka sekarang. Hatimu hancur. Ibu melihat semuanya dari ranjang sakit ibu. Ibu melihat kesetiaanmu yang tanpa batas, kesabaranmu yang seluas samudra. Ibu melihat bagaimana kamu merawat ibu dengan tanganmu sendiri, menyuapi ibu saat ibu tak berselera, menyanyikan lagu-lagu pelan agar ibu bisa tidur nyenyak. Di saat yang sama, ibu juga melihat bagaimana putra kandung ibu, Arman, melupakan ibunya dan melupakanmu. Ibu mendengar setiap teleponnya yang penuh bisik-bisik,
melihat setiap kebohongannya saat ia pamit untuk bekerja. Suaraku mulai menguat, getarannya hilang, digantikan oleh emosi yang lain. Maafkan Ibu, Anissa. Mungkin Ibu gagal mendidiknya. Ibu memberinya segalanya secara materi, tapi Ibu lupa mengajarkannya cara menghargai sebuah berlian yang sudah ada di dalam genggamannya. Dia lebih memilih mengejar kerikil berkilau di jalanan. Ibu tidak marah padanya, enduk. Ibu hanya merasa sedih dan kecewa. Hati seorang ibu hancur melihat anaknya menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan kebodohannya. Aku bisa merasakan tatapan tajam Rina padaku, tapi aku tidak peduli. Aku terus membaca. Karena itulah, Ibu melakukan apa yang harus Ibu lakukan. Wasiat yang tadi kamu dengar bukanlah sebuah hukuman, Anissa. Anggaplah itu sebagai pelukan terakhir dari Ibu untukmu. Itu adalah cara Ibu untuk melindungimu, untuk memastikan bahwa semua pengorbananmu tidak sia-sia. Ibu tidak akan membiarkanmu pergi dari rumah ini dengan tangan hampa dan hati yang hancur. Tidak. Kamu adalah putri Ibu, dan seorang putri berhak mendapatkan istananya. Air mataku mulai menetes, membasahi kertas di tanganku. Tapi aku terus membaca, karena aku tahu bagian terpenting akan datang. Oleh karena itu, Anissa, putriku, suaraku kini menjadi begitu tegas dan jelas. Seolah aku sedang menyalurkan kekuatan Ibu Sari sendiri. Rumah yang kalian tinggali, mobil yang dia pakai, semua fasilitas yang dia nikmati, kini adalah milikmu. Ibu memberimu kuasa penuh. Aku mengangkat kepalaku, menatap lurus ke arah Arman yang kini menatapku dengan tatapan tak percaya. Anggaplah ini restu Ibu untukmu memulai hidup baru yang bahagia, tanpa parasit yang menggerogoti hidupmu. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku menyelesaikan kalimat terakhir. Surat itu selesai kubaca. Kertas itu terasa berat di tanganku, bukan karena bebannya, tapi karena kekuatan yang terkandung di dalamnya. Itu bukan sekadar surat. Itu adalah sebuah mandat. Sebuah surat pembebasan. Sebuah restu untuk mengambil kembali hidupku. Aku melipat kertas itu perlahan, dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar. Di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini ia terbungkus dalam baja kekuatan dan keadilan. Aku tidak lagi merasa menjadi korban. Aku adalah pewaris. Bukan hanya harta, tapi juga kehendak kuat seorang wanita luar biasa. Keheningan yang menyusul setelah aku selesai membaca surat itu berbeda dari keheningan-keheningan sebelumnya. Ini bukan keheningan yang tegang karena antisipasi, atau keheningan yang canggung karena syok. Ini adalah keheningan yang berat, yang padat, di mana setiap orang di ruangan itu memahami bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Kekuasaan telah berpindah tangan. Surat dari Ibu Sari bukan hanya untaian kata-kata sentimental, itu adalah penyerahan tongkat komando. Semua mata tertuju padaku, menunggu reaksiku, menunggu langkahku selanjutnya. Arman menatapku dengan campuran antara ketakutan dan sisa-sisa harapan yang menyedihkan, mungkin berharap aku akan berbelas kasihan. Rina menatapku dengan kebencian yang tak terselubung, melihatku sebagai perusak mimpinya. Pak Tirtayasa menatapku dengan sorot mata yang profesional namun penuh dukungan. Dan aku hanya berdiri di sana sejenak, membiarkan setiap kata dari surat Ibu Sari meresap ke dalam tulang sumsumku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mandat itu bergema di kepalaku. Kekuatan yang diberikannya terasa nyata, mengalir melalui pembuluh darahku, meluruskan tulang punggungku yang selama ini bungkuk karena menanggung beban kesabaran. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah suara keluar dari bibirku. Awalnya hanya sebuah getaran kecil, seperti tawa yang ditahan. Lalu getaran itu tumbuh menjadi sebuah kekahan pelan. Dan sebelum aku bisa menghentikannya, kekahan itu meledak menjadi tawa yang lepas dan penuh. Aku tertawa. Di tengah ruang duka, di hadapan suamiku yang berkhianat dan selingkuhannya, di depan tumpukan bukti kehancuran rumah tanggaku, aku justru tertawa terbahak-bahak. Tawaku bukanlah tawa histeris orang gila. Bukan juga tawa sinis penuh kebencian. Ini adalah tawa pembebasan. Tawa katarsis. Tawa seorang tahanan yang baru saja mendengar bahwa gerbang penjaranya terbuka lebar, dan ia bebas untuk pergi. Setiap gelak tawa yang keluar dari mulutku seolah mengusir bertahun-tahun rasa sakit yang terpendam, semua malam-malam sepi yang kuhabiskan sendirian, semua air mata yang kutelan diam-diam, semua harapan naif yang kupegang erat-erat. Aku menertawakan kebodohanku sendiri, karena telah begitu buta. Aku menertawakan ironi nasib yang begitu pahit sekaligus begitu adil. Aku menertawakan wajah Arman dan Rina yang kebingungan, yang menatapku seolah aku sudah kehilangan akal sehat. Mereka tidak akan pernah mengerti. Bagi mereka, dunia berputar pada uang dan kekuasaan.
Mereka tidak bisa memahami bahwa tawaku adalah tawa kemenangan jiwa, bukan kemenangan materi. Saat aku tertawa, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Pengkhianatan Arman memang menyakitkan, tapi surat Ibu Sari telah mengubah racun itu menjadi obat. Ia tidak hanya memberiku harta, ia memberiku sesuatu yang jauh lebih berharga. Validasi, pembenaran, dan kekuatan untuk memegang kendali. Aku bukan lagi korban yang patut dikasihani. Aku adalah benteng yang tidak bisa mereka runtuhkan, karena pondasinya telah diperkuat oleh cinta dan keadilan dari seorang ibu. Arman dan Rina tampak ngeri melihatku tertawa. Mereka mungkin mengira aku sudah gila karena tekanan. Mereka saling pandang, seolah mencari penjelasan atas reaksiku yang di luar nalar mereka. Mungkin di kepala mereka, seharusnya aku menangis, meraung, atau pingsan. Tawa ini, tawa yang penuh kekuatan dan kelegaan, adalah sesuatu yang tidak pernah mereka perhitungkan. Tawa ini membuat mereka takut. Perlahan, tawaku mereda, menyisakan senyum tipis di bibirku. Senyum yang tidak hangat, melainkan dingin dan penuh perhitungan. Aku menyeka setitik air mata yang keluar dari sudut mataku, air mata terakhir dari Anissa yang lama. Aku melipat surat Ibu Sari dengan rapi dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Benda itu kini terasa seperti akta kepemilikan atas hidupku yang baru. Aku mengangkat kepalaku dan menatap sekeliling ruangan. Dinding yang sama, perabotan yang sama, tapi kini aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Ini bukan lagi rumah Arman tempat aku menumpang tinggal. Ini adalah rumahku. Setiap ukiran di meja, setiap helai benang di karpet, setiap potret keluarga yang tergantung di dinding, semuanya kini berada di bawah kuasaku. Transformasi dalam diriku terasa begitu cepat dan total. Rasa sakit karena pengkhianatan itu masih ada, seperti bara api di dasar hatiku. Tapi kini bara itu tidak lagi membakarku dari dalam. Justru sebaliknya, bara itu menjadi sumber energi, bahan bakar untuk amarahku yang benar dan tekadku yang membaja. Aku tidak lagi merasa ragu. Aku tidak lagi merasa takut. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku mengambil satu langkah ke depan, gerakan kecil yang terasa begitu signifikan. Surat wasiat itu kini terasa seperti sebuah perisai di dadaku, dan surat pribadi dari Ibu Sari terasa seperti sebilah pedang di tanganku. Aku menatap lurus ke mata Arman. Pria yang tadinya kulihat sebagai suamiku, pelindungku, kini kulihat apa adanya. Seorang pengecut, pembohong, dan kini, seorang tamu tak diundang di rumahku. Tawaku sudah berhenti total. Wajahku kini datar, dingin, dan tanpa emosi. Aku membiarkan keheningan mengambil alih sekali lagi, membiarkan mereka merasakan pergeseran kekuatan yang baru saja terjadi. Aku ingin mereka merasakan dengan jelas bahwa Anissa yang sabar, Anissa yang penurut, Anissa yang selalu memaafkan, telah mati beberapa menit yang lalu. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang adalah pribadi yang sama sekali berbeda. Kemudian, dengan suara yang tenang namun mematikan, suara yang tidak lagi memiliki getaran sedikitpun, aku mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan kuasa, sebuah proklamasi atas realitas baru mereka. Jadi, aku memulai, setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang tajam. Semua ini, rumah ini. Aku berhenti sejenak, menyapukan pandanganku ke seluruh ruangan sebelum kembali mengunci tatapanku pada Arman. Sekarang milikku? Pertanyaanku menggantung di udara, berat dan tajam seperti bilah guillotine yang siap jatuh. Semua ini, rumah ini, sekarang milikku? Itu bukanlah sebuah pertanyaan yang mencari jawaban, melainkan sebuah penegasan fakta, sebuah deklarasi kedaulatan yang baru saja kudapatkan. Ruangan itu terasa menyusut, dan semua orang serta benda di dalamnya seolah menjadi properti di atas papan monopoli, dan aku, kini pemegang kendali permainan. Wajah Arman yang pucat pasi kini dihiasi oleh ekspresi yang paling menyedihkan yang pernah kulihat darinya. Itu adalah ekspresi seorang raja yang baru saja digulingkan dari tahtanya, kebingungan, ketakutan, dan penolakan untuk menerima kenyataan. Sisa-sisa kesombongannya yang terakhir runtuh, digantikan oleh kepanikan yang merayap di matanya. Ia mengambil langkah goyah ke arahku, tangannya terulur seolah ingin meraihku. Seolah kami masih sepasang suami istri yang bisa menyelesaikan masalah dengan pelukan. Anissa, sayang, panggilnya, suaranya serak dan memelas. Panggilan, sayang, itu, yang sudah berbulan-bulan tidak pernah kudengar, kini terdengar begitu palsu dan menjijikan di telingaku. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Ia melirik sekilas ke arah Rina dengan tatapan jijik, seolah wanita itu adalah sumber dari semua masalahnya, bukan pilihan yang ia buat sendiri. Aku janji akan meninggalkan dia, Anissa.
Aku akan usir dia dan anak itu. Kita bisa lupakan semua ini. Kita bisa mulai dari awal lagi, ya? Hanya kita berdua, seperti dulu. Permohonannya yang menyedihkan itu tidak menimbulkan sedikitpun rasa iba di hatiku. Justru sebaliknya, itu menyulut api kemarahanku semakin besar. Mulai dari awal, pikiranku berteriak. Awal yang mana? Awal dari kebohongannya? Awal dari pengkhianatannya? Dia pikir cinta dan kepercayaan itu seperti saklar lampu yang bisa dimatikan dan dinyalakan sesuka hatinya. Sebelum aku sempat menjawab, Rina, yang menyadari posisinya kini berada di ujung tanduk, ikut angkat bicara. Ia mencoba taktik yang berbeda, taktik yang lebih licik, mencoba memanipulasi sisa-sisa kebaikan yang mungkin masih ada di hatiku. Ia maju selangkah, menimang-nimang bayinya yang mulai rewel, memamerkan sosok seorang ibu yang tak berdaya. Mbak Anissa, katanya dengan suara yang dibuat bergetar, air mata buaya mulai menggenang di sudut matanya. Saya tahu saya salah. Saya minta maaf. Tapi tolong, jangan begini. Kasihanilah anak ini, Mbak. Dia tidak berdosa, dia tidak tahu apa-apa. Dia juga butuh atap untuk berteduh, butuh ayahnya. Tolong jangan usir kami. Aku menatap mereka berdua bergantian. Sepasang pengkhianat yang kini mencoba memainkan peran sebagai korban. Sungguh pemandangan yang memuakan. Seluruh kesabaran yang kupupuk selama bertahun-tahun telah habis, menguap tak bersisa. Yang ada kini hanyalah baja dingin di dalam jiwaku. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa humor. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Kataku, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, dingin dan tajam. Aku menatap lurus ke mata Arman. Bicarakan baik-baik, memulai dari awal, ulangku, setiap kata kuucapkan dengan penekanan yang menusuk. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Arman. Dan tidak akan pernah ada, awal yang baru, untuk kita. Kita, sudah mati sejak lama. Kamu yang membunuhnya, saat kamu memilih untuk berbaring di ranjang wanita lain. Kamu yang menguburnya, setiap kali kamu berbohong padaku bahwa kamu sedang bekerja. Dan kamu memakukan paku terakhir di peti matinya hari ini, saat kamu membawanya ke sini dengan bangga. Jadi jangan pernah sebut kata, kita, lagi di hadapanku. Kemudian, aku memalingkan wajahku ke arah Rina, tatapanku tak kalah dinginnya. Dan kamu, desisku. Jangan pernah berani menggunakan anak itu sebagai tameng untuk menutupi keserakahanmu. Di mana rasa kasihanmu saat kamu dengan sengaja merusak rumah tangga orang lain? Di mana nuranimu saat kamu bermesraan dengan suami orang, sementara istrinya sedang merawat ibunya yang sekarat? Kamu tidak kasihan pada anak itu. Kamu hanya kasihan pada dirimu sendiri, karena tambang emasmu ternyata palsu. Kata-kataku yang telah itu membungkam mereka berdua. Tidak ada lagi permohonan, tidak ada lagi air mata buaya. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah yang pias karena terhina dan kalah. Aku tidak mau membuang-buang waktu lagi. Aku tidak sudi berbagi udara dengan mereka lebih lama lagi di dalam rumahku. Dengan gerakan yang mantap, aku berjalan melewati mereka. Aku tidak menyentuh mereka, tapi mereka berdua refleks menghindar seolah aku adalah api panas. Aku berjalan lurus menuju pintu utama yang besar dan terbuat dari kayu jati. Dengan satu gerakan kuat, aku membuka kedua daun pintu itu lebar-lebar. Angin sore yang sejuk berembus masuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan, seolah alam pun ingin membantu membersihkan udara kotor di dalam rumah ini. Aku berbalik dan menatap mereka. Aku menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Sekarang, kataku dengan nada final yang tidak menerima bantahan. Pergi. Mereka masih membeku, terpaku di tempat, seolah kaki mereka terpaku di lantai. Mungkin mereka masih tidak percaya ini benar-benar terjadi. Mungkin mereka pikir aku hanya menggertak. Melihat keraguan mereka, kesabaranku yang terakhir pun habis. Aku menaikkan suaraku, bukan lagi suara yang tenang dan dingin, melainkan sebuah teriakan penuh kuasa yang menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding-dinding tinggi rumah yang kini menjadi milikku. Pergi. Suaraku yang keras akhirnya menyentak mereka. Arman tersentak kaget. Rina sedikit terlonjak. Bawa semua barangmu yang menempel di badanmu dan wanita ularmu itu. Lanjutku, menunjuk mereka dengan jariku. Pakaian yang kamu kenakan itu dibeli dengan uang ibuku. Jam tangan di pergelangan tanganmu itu warisan ayahmu yang kini menjadi bagian dari asetku. Lepaskan semuanya jika perlu, aku tidak peduli. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Kamu butuh harta, kan? Mintalah harta padanya. Aku melirik Rina dengan jijik. Lihat saja apa yang bisa dia berikan padamu sekarang. Mereka masih berdiri di sana, ragu-ragu, terhina, tapi belum juga bergerak.
Mereka seperti sampah yang menolak untuk disapu keluar. Baik, mereka butuh dorongan terakhir. Aku meraih ponselku dari saku gamis. Dengan jari yang mantap, aku membuka layarnya. Kalian pikir aku main-main? Kataku dengan suara yang kini kembali rendah dan berbahaya. Aku hitung sampai 3. Jika dalam hitungan ketiga, kalian berdua belum melangkah keluar dari pintu itu, aku tidak akan memanggil satpam. Itu terlalu merepotkan. Aku akan langsung menelepon polisi dan melaporkan kalian berdua sebagai penyusup yang mencoba melakukan perampokan di properti pribadi milikku. Mengingat ada pengacara sebagai saksi, aku yakin mereka akan datang dengan cepat. Aku menatap mereka lekat-lekat, membiarkan ancaman itu meresap. 1. Ancaman polisi akhirnya berhasil. Itu adalah pukulan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri mereka. Wajah Arman berubah dari pias menjadi panik. Rina, dengan mata terbelalak ngeri, langsung menarik lengan Arman dengan kasar, menyuruhnya bergerak. 2. Mereka akhirnya bergerak. Tergopoh-gopoh, tersandung kaki mereka sendiri, mereka berjalan menuju pintu keluar seperti 2 ekor anjing yang diusir. Arman bahkan tidak berani menatapku lagi. Ia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menelan rasa malu yang luar biasa. Rina berjalan di depannya, sambil berusaha menenangkan bayinya yang kini menangis kencang, seolah ikut merasakan kepanikan ibunya. Suara pintu yang terbanting menutup dan kunci yang diputar seolah menjadi penanda akhir sebuah era dalam hidupku. Di balik pintu itu, aku meninggalkan masa laluku yang penuh luka dan kebohongan. Di sini, di dalam keheningan rumah yang kini terasa begitu lapang, aku memulai lembaran baru. Aku masih bersandar di pintu, membiarkan deru adrenalin perlahan-lahan surut. Tubuhku terasa lelah. Lelah karena pertarungan emosional yang baru saja kumenangkan, tapi jiwaku, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa begitu ringan dan damai. Pak Tirtayasa mendekatiku dengan langkah pelan. "Anda baik-baik saja, Bu Anissa?" Tanyanya dengan nada prihatin yang tulus. Aku menegakkan tubuh, berbalik menghadapnya, dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa beban. "Saya lebih dari baik-baik saja, Pak. Terima kasih. Almarhumah Ibu Sari akan sangat bangga melihat ketegasan Anda hari ini," katanya lagi sambil merapikan dokumen-dokumennya. "Semua surat-surat pengalihan aset akan segera saya urus. Dalam beberapa hari, semuanya akan resmi menjadi atas nama Anda. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungi saya." Aku mengangguk. "Terima kasih banyak atas semua bantuan Bapak." Setelah Pak Tirtayasa berpamitan, tinggallah aku dan Bei Asih di ruang keluarga yang luas itu. Bei Asih, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan semuanya dari jauh dengan cemas, kini memberanikan diri mendekat. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena haru. "Non Anissa," panggilnya pelan. Ia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. "Bibi ikut senang, Non. Akhirnya keadilan datang juga untuk Non. Almarhumah ibu pasti tersenyum di atas sana." Aku membalas genggamannya. "Terima kasih, Bei. Terima kasih sudah selalu ada untuk saya dan ibu." Kehadiran Bei Asih, kesetiaannya, menjadi pengingat bahwa di tengah kebusukan, masih ada kebaikan yang tulus. Rasa penasaran yang aneh mendorongku untuk berjalan ke jendela besar yang menghadap ke jalanan di depan rumah. Aku menyingkap tirai tebal itu sedikit, mengintip keluar. Di sanalah pemandangan karma yang paling memuaskan terhampar di depan mataku. Di luar gerbang besi yang tinggi, di bawah lampu jalan yang mulai menyala redup karena hari beranjak sore, Arman dan Rina berdiri di trotoar. Mereka tidak lagi terlihat seperti pasangan yang kompak. Mereka sedang bertengkar hebat. Aku tidak bisa mendengar kata-kata mereka, tapi gerakan tubuh mereka sudah cukup menjelaskan segalanya. Rina berteriak-teriak, tangannya menunjuk-nunjuk wajah Arman dengan marah. Arman, dengan wajah lelah dan putus asa, mencoba menenangkannya, tapi Rina terus mendorongnya menjauh. Jelas sekali, Rina sedang menyalahkannya atas semua mimpi indah mereka yang kini hancur lebur. Ia pasti merasa tertipu, telah menginvestasikan waktu dan tubuhnya pada pria yang ternyata tidak memiliki apa-apa. Lalu, terjadilah puncak dari drama menyedihkan mereka. Rina, tampaknya sudah muak, melakukan hal yang tak terduga. Dengan satu gerakan kasar, ia menyodorkan bayi dalam gendongannya ke arah Arman yang tidak siap. Arman terkejut, nyaris saja tidak berhasil menangkap putranya sendiri. Sementara Arman masih linglung memegangi bayi yang menangis semakin kencang itu, Rina berbalik badan. Ia berjalan cepat ke pinggir jalan, menyetop taksi yang kebetulan lewat. Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, ia masuk ke dalam taksi, dan mobil itu pun melaju, membawanya pergi dari kehidupan Arman,
meninggalkan pria itu sendirian bersama konsekuensi dari perbuatannya. Arman hanya bisa menatap kepergian taksi itu dengan pandangan kosong. Ia berdiri terpaku di trotoar, menggendong bayi yang terus menangis, tampak begitu bingung, begitu kalah, dan begitu sendirian. Pria yang tadi pagi masih menjadi calon pewaris tunggal sebuah kekayaan besar, kini hanyalah seorang pengangguran, seorang ayah tunggal tanpa rumah, tanpa uang, dan ditinggalkan oleh wanita yang menjadi sebab kehancurannya. Keadilan terkadang datang bukan dalam bentuk hukuman penjara, melainkan dalam bentuk kenyataan pahit yang harus ditelan bulat-bulat. Aku menarik tirai hingga tertutup. Cukup. Aku tidak perlu melihatnya lagi. Pemandangan itu tidak memberiku rasa senang yang jahat, melainkan sebuah rasa penutupan yang tegas. Bab tentang Arman dalam hidupku telah benar-benar berakhir. Aku berbalik dari jendela dan menatap ke dalam rumahku. Rumah ini terasa berbeda. Tidak ada lagi aura berat dari kesedihan atau ketegangan. Yang ada hanyalah kedamaian dan ketenangan. Aku berjalan perlahan, menyusuri setiap sudut ruangan. Jariku menyentuh permukaan meja yang mengilap, sandaran sofa yang empuk, dan bingkai-bingkai foto di dinding. Foto pernikahanku dengan Arman masih ada di sana. Tanpa ragu, aku mengambil foto itu, membukanya, mengeluarkan kertas fotonya, merobeknya menjadi dua, dan membuangnya ke tempat sampah. Langkahku membawaku ke depan sebuah potret besar yang tergantung di dinding utama. Potret almarhumah Ibu Sari. Ia tersenyum begitu anggun dalam lukisan itu, matanya seolah menatapku dengan penuh kehangatan dan kebanggaan. Aku mengulurkan tanganku dan mengelus permukaan kanvas yang dingin itu dengan lembut. "Terima kasih, Bu," bisikku pada potret itu, suaraku tulus dan penuh emosi. "Terima kasih telah memberiku kekuatan. Terima kasih telah memberiku keadilan. Anissa tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Anissa akan hidup dengan baik, dengan terhormat. Untuk diriku sendiri, dan untuk Ibu." Aku menghabiskan sisa sore itu dengan berkeliling di rumah baruku. Aku membuka jendela-jendela, membiarkan udara segar memenuhi setiap ruangan, mengusir sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Aku naik ke lantai 2, masuk ke kamar utama yang dulu kutinggali bersama Arman. Aku akan merombak kamar ini total. Semuanya akan kuganti, menciptakan sebuah ruang baru yang mencerminkan diriku yang baru. Malam harinya, aku tidak tidur di kamar itu. Aku memilih untuk tidur di kamar tamu yang menghadap ke taman belakang. Sebelum tidur, aku berdiri di balkon, menatap langit malam yang cerah dan dihiasi bintang-bintang. Untuk pertama kalinya, aku merasa diriku utuh. Aku sendirian, tapi aku tidak merasa kesepian. Aku telah melewati badai tergelap dalam hidupku, dan kini aku berdiri di sisi lain, lebih kuat, lebih bijaksana, dan bebas. Fajar kemenangan telah menyingsing dalam hidupku. Dan di hadapanku, terbentang sebuah masa depan yang bersih, sebuah kanvas kosong yang siap kulukis dengan warna-warni kebahagiaanku sendiri. Sebuah senyum tulus dan damai terukir di bibirku. Aku siap. Mereka melangkah melewati ambang pintu. Melewati batas antara masa laluku dan masa depanku. Aku mengikuti mereka sampai di teras, memastikan mereka benar-benar pergi. Tanpa sepatah kata pun, aku membanting kedua daun pintu itu hingga tertutup. Suara, blam, yang keras dan menggema menjadi titik terakhir dari kisah mereka di hidupku. Aku memutar kunci slot yang berat, lalu menyandarkan dahiku di kayu pintu yang dingin. Selesai. Akhirnya, semuanya benar-benar selesai.